Ya, pemirsa, bagaimana mengantisipasi kejadian ini di lingkungan keluarga kita? Kami sudah bersama psikolog anak dan keluarga, Irma Gustiana. Selamat siang, Mbak Irma. Ya, Mbak Irma, Selamat siang, kalau Mbak. kita melihat kejadian-kejadian yang sangat memilukan sekali, begitu, ayah kandung kemudian bisa memperlakukan anaknya sendiri seperti itu. Apa yang kemudian melatar belakangi terjadinya fenomena seperti ini? Oke, baik. Terima kasih ya Mbak Ratu. Jadi pada intinya seperti ini, tidak pernah ada satu faktor tunggal yang memicu ayah yang melakukan tindakan asusila atau ayah-ayah cabul ya, yang sekarang ini sangat marak sekali. Jadi ada beberapa hal yang kita lihat. Yang pertama memang kondisi kemiskinan ya. Jadi kondisi kemiskinan ini menjadi salah satu penyebab kenapa ada ayah yang terpicu gitu ya. Jadi kita lihat lingkungan di dalam rumah yang mungkin saja sempit, ketiadaan kamar ya, ruang-ruang pribadi itu memberikan kesempatan akses secara umum. Jadi tidak ada keterpisahan antara anak-anak dengan orang tuanya. Kemudian yang kedua yang kita lihat juga, ini ada faktor pendidikan dan spiritual yang rendah ya Mbak. Jadi ketidakmampuan mereka untuk memikirkan gitu ya penyebab kemudian akibatnya seperti apa, lalu juga kemudian juga secara spiritual juga pemahaman mereka yang rendah, ini juga bisa memicu. Kemudian adanya akses internet dan teknologi pada beberapa orang ini memicu yang namanya kecanduan secara pornografi ya, dan ini juga memberikan trigger gitu kepada para pelaku. Lalu kalau kita bicara terkait dinamika keluarga, nah di sini memang ayah-ayah yang melakukan tindakan asusila ini sepertinya memanfaatkan jerat cinta mereka sebagai ayah ya. Jadi anak-anak merasa takut dan merasa terancam ketika ayahnya melakukan sesuatu hal karena mereka merasakan bahwa mungkin saja itu bentuk cinta dari orang tuanya. Kemudian juga ayah-ayah seperti ini biasanya memanfaatkan kekuasaannya sebagai ayah ya. Jadi dengan ancaman-ancaman ya, misalnya nggak diberikan uang jajan, lalu kemudian mungkin saja ancaman akan menyakiti ibunya ya. Nah, karena dilema seperti ini bisa saja memicu ya tadi gitu ketakutan pada anak gitu. Akhirnya mereka merasa ya sudah gitu ya, menerima itu gitu. Kemudian juga memanfaatkan kelemahan secara fisik ya, artinya memang anak-anak ini kan tanpa perlawanan, yang berarti memang relatif mau menerima begitu ya dari ayah-ayah seperti ini. Kemudian juga memang kondisi istri yang mungkin saja di bawah kekuasaan suami ya, sehingga memang ada beberapa kondisi di mana mungkin para istri ini tahu, tetapi karena tidak berdaya secara ekonomi, secara fisik dan secara psikis, lalu kemudian melihat dan mengetahui tapi tidak berdaya. Dan yang mungkin juga terjadi ini adanya gangguan fungsi secara psikis, dan bisa jadi juga ada kelainan secara seksual, dan ini membutuhkan pemeriksaan secara psikologis atau psikiatri yang lebih lanjut Mbak. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke Mbak Irma, jadi kalau Anda bilang tadi faktor ekonomi ini sangat berpengaruh besar dengan rumah yang kondisi yang sangat sempit seperti itu. Nah Mbak Irma, Betul. ini seperti Anda bilang tadi, ayah-ayah cabul ini, apakah sebelum beraksi tidak menyadari bahwa orang yang akan dia cabuli adalah darah dagingnya sendiri? Ya, jadi kita lihat lagi Mas Pram. Jadi pada beberapa orang tadi ya, faktor pendidikan dan kemudian spiritual yang rendah, sehingga membuat kemampuan mereka untuk berpikir logis, apalagi kalau sudah ada yang namanya kecanduan secara seksual ya, lalu mungkin juga ada kelainan secara seksual. Bisa jadi juga karena mungkin selama ini tadi ya pada di beberapa berita kan ditengarai bahwa istri bekerja ya, lalu kemudian ada juga istri yang memang mungkin menanggung juga secara ekonomis, berhari-hari nggak ketemu ya, mungkin jadi TKW dan lain sebagainya, sehingga objek mereka untuk bisa melampiaskan rangsangan seksual itu ya akhirnya tidak terkendali gitu, dan mereka nggak punya kuasa juga untuk bisa mengalihkan itu pada kegiatan lain gitu. Nah biasanya memang anak-anak adalah sasaran yang paling lemah gitu. Nah adanya anaknya di dalam rumah, kemudian mereka terangsang melakukan itu, tidak punya kontrol ya, akhirnya anak lah menjadi korban, dalam hal ini menjadi incest begitu Mas Pram. Ya.
Mbak Irma, apa kemudian yang bisa menjadi solusi begitu terhadap masyarakat yang memiliki kecenderungan seperti ini begitu? Kalau kita melihat kan tadi Mbak Irma juga mengatakan bahwa kemiskinan ini juga menjadi faktor begitu. Apa yang bisa dilakukan begitu? Oke, yang pertama kan sudah pasti lingkup ini sudah menjadi harus jadi perhatian kita semua ya Mbak ya, karena yang namanya sebuah keluarga itu pasti kan ada RT, RW, kelurahan, kecamatan dan sebagainya. Jadi memang kontrol masyarakat ini menjadi sangat penting sekali. Minimal ketika kita tahu ada di sekitar kita mungkin saja keluarga-keluarga yang tidak terlalu beruntung gitu secara ekonomi, itu justru pendekatan secara psikososialnya harus kita support, karena pasti mereka itu kehilangan banyak akses pendidikan, nggak paham yang namanya terkait dengan pendidikan seksualitas, reproduksi kesehatan, tidak mengerti hukum juga ya, kemudian juga akses keagamaan mungkin. Nah, jadi makanya kenapa lingkungan sosial terdekat mereka perlu untuk menjadi lebih peka dan kemudian ya tadi berkunjung, melihat, memantau, memberikan bantuan sampai memberikan edukasi-edukasi dan penyuluhan gitu. Jadi semua stakeholder ini sangat berperan penting gitu, supaya paling tidak kita mencegah lah ya, jangan sampai terjadi lagi seperti ini, karena traumanya luar biasa Mas Pram gitu. Anak-anak seperti ini yang dia paham orang tuanya adalah pelindung, tetapi jadi kontradiktif gitu, ternyata menjadi pelaku kekerasan dan itu seksualitas. Ini akan panjang sekali proses mereka dalam memulihkan dirinya, begitu Mas. Mbak Irma, kalau berbicara soal trauma, ini kalau perbedaan trauma dengan orang diperkosa dengan orang lain dan diperkosa dengan keluarga sendiri, apakah memiliki trauma yang tingkat yang keberatan lebih berat seperti itu atau seperti apa Mbak Irma? Ya, oke. Kalau kita bicara trauma itu very personal ya Mas Pram ya. Jadi setiap orang itu memaknai kejadian tidak menyenangkan secara berbeda. Nah, kalau kita secara logika saja kita berpikir ya, kita mengetahui dan kita tahu ini adalah keluarga, ini adalah ayah gitu kan. Kita kan pasti punya pemaknaan atau proses penghayatan bahwa ayah ini harusnya melindungi. Lalu kemudian ternyata adalah pelaku kekerasan seksualitas. Nah, secara psikis itu dampaknya sangat berat sekali gitu kepada mereka. Pada beberapa kasus yang juga pernah saya tangani itu luar biasa gitu dampaknya. Mereka membutuhkan waktu yang panjang. Traumanya ini tidak hanya sekedar nggak bisa tidur, nggak bisa makan, tapi ada pengalaman-pengalaman yang memang mereka sendiri kadang untuk menceritakan itu sulit. Ya, jadi ada flash memory di mana misalnya harus kembali ke rumah itu mereka jadi trauma, mungkin juga melihat barang atau benda yang kepemilikan ayahnya mereka jadi trauma. Nah, ini memang akan sangat panjang dan berat. Jadi memang bantuan psikososial ya terutama juga dari expertise itu juga dibutuhkan, relawan sosial, kemudian secara hukum juga untuk memastikan mereka tetap akan bisa bertumbuh, berkembang, sehat, dan jadi dewasa yang sehat juga nanti ketika mereka sudah dewasa nantinya. Begitu Mas Pram. Iya Mbak Irma, biasanya pemulihannya seperti apa Mbak Irma? Ya, ada banyak sekali, tapi biasanya untuk anak-anak itu kita bisa melakukan, misalnya yang pertama kita melakukan terapi bermain ya, contoh untuk anak-anak yang usianya 5 ya 6 sampai usia belasan itu kita bisa melakukan terapi dalam bentuk bermain ya, karena kadang-kadang mereka agak sulit gitu untuk misalnya kita tanya kemudian menceritakan, itu kan triggering trauma lagi ya Mbak. Jadi intinya dengan terapi bermain salah satunya itu juga cukup membantu. Kemudian juga pendampingan secara secara personal ya. Jadi misalnya saja orang-orang dewasa lain, entah keluarga besar ataupun penyuluh ya, ibu-ibu PKK misalnya sekarang juga banyak gitu ya di sekitar rumah. Itu juga bisa membantu. Jadi itu cukup bisa memberikan dukungan bahwa memastikan mereka bisa kembali berfungsi secara sosial dan psikologis. Kurang lebih seperti itu. Iya Mbak Irma, kalau soal pendidikan seks di keluarga, sebenarnya sejauh apa agar tindakan ini tidak terulang kembali untuk khususnya di Indonesia? Seperti apa?
Ya, pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi itu penting sekali gitu ya. Sama pentingnya dengan akses informasi lain yang kita berikan. Apalagi ini tentang tubuhnya sendiri gitu. Nah, jadi memang sejak dini sekali itu orang tua tidak perlu merasa tabu, jijik, sungkan, ragu gitu ya untuk bisa menginformasikan paling tidak mengenai tubuh anaknya dulu gitu ya. Mana bagian private, mana yang kemudian boleh dilihat orang, disentuh orang, dan kita menggunakan bahasa-bahasa sederhana yang bisa kita berikan kepada anak-anak tergantung usianya. Jadi kalau anaknya usianya misalnya prasekolah, ya kita mungkin dengan main-main, dengan boneka ya, terus kemudian kita berikan kesempatan dia belajar mandi sendiri. Jangan sampai anaknya usia 5 tahun, anaknya tetap kita mandiin, apalagi mandinya sama-sama. Nah itu nggak boleh ya. Jadi Oke, baik. kalau ragu, mungkin kita bisa konsultasi ke expert ya, entah ke dokter, ke psikolog, untuk membantu kita sebagai orang tua bagaimana memberikan edukasi, penyuluhan terkait dengan masalah seksual dan kesehatan reproduksi ini. Baik, Begitu, Mas. terima kasih banyak Mbak Irma Gustiana selaku Sama-sama. psikolog anak dan keluarga. Kita berharap kejadian ini tidak akan pernah kembali lagi terjadi di Indonesia khususnya. Terima kasih banyak Mbak Irma.